Kita tahu di sepak bola tuh orang saling jegal ya, tapi di luar lapangan mereka tetap berpelukan. Itu yang pengen dilihat orang di MotoGP gitu. Orang harus baku hantam di sirkuit, tapi di luar jangan ada masalah. Harusnya tuh seperti itu. Dan itu yang tidak dilakukan MotoGP sekarang. Mereka di sirkuit jalan santai dan di luar juga berpelukan. Ini aneh. Sementara mereka berkompetisi atas nama dunia. Halo para rider, balik lagi di channel Troll GP Indonesia. Ini tanggapan kita dari tim Troll GP Indonesia perihal MotoGP sekarang. Kayak sebagai pecinta MotoGP, kita juga perlu speak up ya. Banyak sih, udah banyak yang speak up soal tentang bagaimana perubahan yang dialami oleh MotoGP sekarang. Termasuk kemarin Matteo Gorinoni juga sampai intonasinya tinggi ya. Ini tentang bagaimana MotoGP akhirnya sudah tidak menarik. Ini terbukti dengan salah satu race waktu itu di sirkuit yang sama. MotoGP hanya total keseluruhan penonton hanya di 100.000. Sedangkan F1 itu di angka 300.000. Ini bukti bahwa pamor MotoGP jelas sudah turun. Terus seperti yang kita tahu juga, setiap kali ada balapan yang jam tayangnya bentrok, pasti MotoGP selalu ngalah dari F1. Ini juga bukti bahwa pamornya MotoGP atau ratingnya MotoGP itu di bawah F1. Berdasarkan riset kita dan opini kita ya. Yang pertama jelas adalah bahwa gagalnya MotoGP menghidupkan seorang ikon gitu. Bencana itu datang setelah Valentino Rossi pensiun. Harusnya ini tidak jadi masalah kalau misalnya mereka sudah menyiapkan ikon baru. Sebenarnya Marc Marquez adalah calon yang sangat kuat untuk menjadi ikon setelah Valentino Rossi. Tapi di 2020, crash yang luar biasa membuat Marquez harus menghancurkan tangan kanannya dan absen selama 2 tahun ya. Di 2,5 musim ya, baru belakang-belakangan ini. Dan cederanya comeback lagi sampai 4 kali operasi. Yang mana kehilangan Rossi dan juga kehilangan Marquez sekaligus ini benar-benar problem terbesar oleh MotoGP. Seperti yang kita tahu, tidak ada ikon yang layak ya, yang setara dengan Rossi dan juga Marquez. Yang mana Rossi 9 kali juara dunia, Marquez 8 kali juara dunia gitu. Dan siapa lagi? Fabio Quartararo adalah anak baru juara dunia tahun lalu. Dan 2020 ada Joan Mir, yang mana dia juga juara, mohon maaf, hanya di Eropa ya pada saat itu karena di Asia lagi ada COVID. Jadi intinya MotoGP gagal menciptakan ikon. Ini adalah alasan utama kenapa pamor MotoGP turun. Alasan kedua MotoGP down adalah karena kurangnya gimmick di dalam balapan tersebut. Tidak dipungkiri bahwa MotoGP ini adalah salah satu ajang entertaining gitu. Problema di dalamnya itu benar-benar harus menarik gitu. Itu yang tidak terjadi di MotoGP beberapa tahun belakang. Diperparah lagi MotoGP itu sekarang habis balapan setiap pembalap tuh pelukan. Di sini bukan berarti kita tidak mengharapkan mereka respect ya. Kita harus sangat respect pasti gitu. Cuman dengan seolah-olah tidak ada rivalitas dari setiap pembalap, orang nonton MotoGP sekarang tuh kayak abang-abang lagi touring aja gitu. Kayak orang siang-siang gitu jalan tuh. Habis balapan salam-salam gitu. Nah kayak gitu doang gitu. Itu membuat akhirnya MotoGP kurang menarik. Alasan yang ketiga adalah tentang copyrighted. Nggak banyak yang tahu. Mungkin hanya media-media atau admin-admin yang membahas MotoGP aja yang tahu. Gini, bentar, ada motor knalpotnya murah, tidak diganti lewat. Itu pasti di-cut. Ini masalah copyrighted, yang mana di semua sosial media, MotoGP itu melarang siapapun yang mengupload konten MotoGP. F1 justru 3 tahun belakang tuh membiarkan siapapun yang mau repost video-video mereka. Sementara di MotoGP itu tidak bisa. Bahkan lebih parah lagi, channel kita bisa di-strike. Dan saya pernah ngalamin itu ya, 2 kali di-strike. Dan itu akhirnya kenapa channel jadi jarang upload? Ya karena masalah copyright gitu. Di F1, itu setiap selesai balapan, hampir semua akun tuh bikin video tentang F1. Upload videonya, kalau ada insiden lebih-lebih. Ketika selesai balapan, itu traffic F1 benar-benar naik. Rating benar-benar naik karena semua orang bahas. Yang mana di MotoGP itu diharamkan. Habis balapannya sudah hilang begitu saja. Karena orang tidak bisa upload video, orang juga tidak bisa tampilkan cuplikannya gitu. Gak ada yang bahas. Apa, olahraga apa gitu. Gak ada yang tahu gitu. Karena masalah copyrighted gitu. Dan itu adalah alasan ketiga kenapa akhirnya MotoGP sepi. Jadi mungkin itu aja rangkuman yang menurut kami kenapa akhirnya MotoGP akhir-akhir ini begitu sepi ya. Solusinya adalah ya next MotoGP harus siap
harus lebih cepat lagi menghidupkan icon. Yang kedua, mereka harus berani membuat gimmick di dalam. Kita tahu di sepak bola tuh orang saling jegal ya, tapi di luar lapangan mereka tetap berpelukan. Itu yang pengen dilihat orang di MotoGP gitu. Orang harus baku hantam di sirkuit, tapi di luar jangan ada masalah. Harusnya tuh seperti itu. Dan itu yang tidak dilakukan MotoGP sekarang. Mereka di sirkuit jalan santai dan di luar juga berpelukan. Ini aneh. Sementara mereka berkompetisi atas nama dunia. Terus yang ketiga soal copyright. Ya ini benar sih sebenarnya ketika hak intelektual itu memang sepenuhnya hak MotoGP. Tapi ya mereka lihat sendiri dampaknya sekarang. Tidak ada yang membahas MotoGP karena masalah copyright. Dan harusnya mereka mengondorkan sistem ini ya. Ya, MotoGP malah berpikir bahwa mereka kurang menarik karena balapan kurang, harusnya tidak. Karena WSBK juga ada 3 balapan dalam satu seri juga begitu-begitu aja. Tidak, orang tidak butuh balapan lebih banyak, orang cuma butuh pertunjukan atau entertaining yang lebih itu sih sebenarnya. Bukan soal balapan yang lebih banyak, walaupun ya kita lihatlah tahun depan. Mungkin sekian dulu ya untuk kali ini. Next kita mungkin akan bahas lagi hal-hal atau ada perihal baru mengenai MotoGP ke depannya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.